Oke Mas Amin, terima kasih udah berkunjung ke tempat saya. Nah, enggak belum sampai ke situ. Kalau bikin lebih bagus sebenarnya, cuma kita kan belum telaten. Tapi itu punya kita dipakai orang banyak. Oh, Pil, ada niatan berarti ya? Niatan ada, belum sempat garapnya gitu. Mana anak-anak kita. Arahnya kemana? Arahnya. Ya ke ini bagus. Banyak macam-macam, dari seni budaya bisa, dari spiritual bisa, dari pengusaha bisa. Monggo yang mau digarap, ayo saya siap. Soalnya saya editor video. Nggak apa-apa, bagus. Ayo kalau mau dibikin garap kita bareng, bagus. Iya, kalau saya mengikutin biasanya. Kita nanti yang membuat acaranya bisa. Kan kita hostnya bisa kita bisa MC. Ada banyak hal sisi kehidupan ini. Dari seni budaya, terus membuat seni budaya. Endingnya itu melatih sesama hidup mati, melayani sesama manusia. Kan sebaik-baik manusia, endingnya manfaat orang banyak. Dan mencari ridho Allah. Dari seni semua dikaji itu. Endingnya manfaat orang banyak dan Allah itu dari seni budaya. Kemudian di sini kita warga Isatrate. Khusus membahas warga Isatrate. Ending dari warga Isatrate itu berbudi luhur. Manfaat orang banyak hidupnya dan Allah itu kenal dari dirinya. Sama toh? Dari dunia pengusaha. Apapun yang berbuat dari seorang pengusaha melayani sesama manusia, ya kan? Melayani sebanyak mungkin, manfaat bisa menghibur orang banyak dan Allah hidup. Gitu. Dari edukasi, pendidikan, dari seminar tentang ibu dan tentang hati. Kebetulan kita kan jurusannya senangannya kan dua, membahas tentang ibu, membahas tentang hati. Senang. Kemarin udah seminar di kabupaten udah pernah. Itu alhamdulillah setelah seminar itu ada yang telepon japri banyak, karena nomor satu yang penting harus urus hidupnya, harus sampai dulu gitu. Kan deh, kalau kehidupan kita misalnya hidup dari 1 tahun sampai 20 tahun atau 30 tahun kok hidup belum mulia, pasti ada yang salah dalam dirinya, pasti dong. Kan sama-sama orang dibekali jam yang sama 24 jam, dibekalin pikiran, raga, jiwa semua yang sama, kesempatan yang sama. Kok ada orang maju, ada orang sukses, sama-sama karyawan tapi hasil akhirnya kok beda? Dari mana? Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Dari cara salah berpikir, maka perintahnya rubahlah cara berpikirmu maka duniamu akan berubah. Koreksi diri, introspeksi diri. Dalam mencari tahap pencarian itu minimal dia harus koreksi dulu. Kenapa hidup saya susah? Kenapa saya belum menemukan hidup yang kebahagiaan yang mulai sesungguhnya seperti apa ya? Belum, pusing terus kan dalam kehidupan. Koreksi diri, introspeksi diri. Setelah koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin, ia akan ketemu, sadar dan menyadari. Oh, salah saya ini. Bener salahnya. Oh, kurang saya ini. Masalah senyum aja jadi masalah. Pertama yang kita pelajari melayani sesama itu senyum duluan, senyum terus sapa. Orang nggak bisa senyum, nggak bisa sapa ya, jadi masalah. Itu hal yang ringan. The power of monggo. Nah, itu pun masih banyak di dalam kita berat senyum. Iya. Padahal kebahagiaan seseorang di ujung seolah senyum, gitu. Karena apa? Orang yang berat senyum itu karena hatinya masalah, pikirannya masalah. Bagaimana mas senyum? Masalahnya banyak. Nah, dan masalah banyak itu bila diselesaikan, selesai. Siapa yang menyelesaikan masalah kita? Gusti Allah. Kan gitu. Setiap masalah yang tidak bisa kita menyelesaikan bukan tugas kita. Turunkan ke hati kita, serahkan Gusti Allah. Gusti Allah siap menyelesaikan masalah kita itu. Masalahnya kita ini kadang kita melupakan dalam detik-detik itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu satu. Benar enggak di pikiran kita, di hati kita Tuhan nomor satu? Kalau ada duit, katakanlah kalau ada duit. Oh, duit. Iya. Kadang katakanlah Tuhan itu satu. Ya kan? Pancasila, satu Tuhan yang Maha Esa. Maunya yang nomor 5 yang dibeli. Keadilan sosial aja. Nomor satu dulu, taruh di sini di pikiran kita. Benar-benar Tuhan ada di pikiran dan Tuhan ada di hati. Nomor satukan dulu. Baru setelah itu kemanusiaan. Baru nanti persatuan bersama. Baru kalau ada apa musyawarah, baru mencapai keadilan sosial. Urut dulu. Betul nggak? Konsep itu udah benar. Qul huwallahu ahad,
Allahu Somad, Tuhan tempat bergantung. Benar enggak? Dalam setiap saat kita menggantungkan kepada Yang Maha Kuasa. Lupa bersandar kadang kita. Kadang emang kita ngerasa kita bisa sendiri mas, maksudnya kita ngerasa apa ya bahasanya ya, apa yang kita dapat itu karena usaha kita sendiri. Nah itu kan lupa. Iya. Barang siapa mengaku hasil karyanya milik pribadinya, terbelenggu lahir batinnya. Sabta Usul Ulama yang nomor 6. Barang siapa mengaku hasil karyanya milik pribadinya, terbelenggu lahir batinnya. Manusia bisa apa? Manusia ini hanya menjalankan semua Gusti Allah lewat proses alam ini. Urip sak durung lakoni, ditampa sabar lan nalimo. Bila lupa konsep itu, bila lupa patah itu, kita pusing ketemunya. Bila kita bisa menyikapi, indah kita. Sudah ada Allah, sabar aja, ikhlas aja. Nanti diganti. Minum enggak? Dan sebelum ikhlas, kadang kita belum diganti. Setelah ikhlas baru diganti. Sudah ikhlas dulu baru diganti. Rumusnya maunya orang kaya dulu baru memberi orang tua. Ini enggak ada suruh memberi. Wah ini enggak yakin, berani enggak? Ikhlas. Keberanian itu seperti dari iman. Enggak ada jadi ada, karena berani, karena yakin, karena iman. Masalahnya itu. Itu saya kemarin tuh baru bahas mas, saya itu di kampung saya itu ada namanya Mamang lah, Mamang. Jadi dia selalu menekankan sedekah. Kalau saya punya argumentasi gini, sedekah kalau nggak ikhlas jangan. Saya betul, gitu. benar. Tapi kata dia enggak apa-apa. Betul. Iya, terus enggak apa-apa lagi dia sedekah aja. Misalkan gini, mungkin saat itu kita belum ikhlas kan dia. Misalkan kita sedekah bangun masjid 1 juta, saat itu mungkin belum ikhlas. Kan saya yakinnya kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Katanya dapat, cuma nunggu ikhlas. Kita udah sedekah nih 1 juta, nggak ikhlas nih ibaratnya. Pahalanya masih digantung gitu. Terus Masuk akal juga ya. masuk. Bahasanya gini, kalau kita sedekah itu perlu latihan. Latihan dulu sampai ketemu ikhlas tadi. Contoh nih, setiap hari kumpulkan recehan 500 perakan dulu. Kumpulin yang banyak, 100.000. Kalau dibeli 500-an jadi berapa lembar itu? Jadi 50 biji. Sedekahkan ke masjid, ke musola, ke anak yatim, ke pengamen dan yang lain yang membutuhkan. Sedekahkan. Kok kehidupan kita naik? Berani. Kotak tadi kita isi 1.000-an. Naik dong. Betul enggak? Kalau 100.000 itu jadi 200. Jadi 200 biji ya? 100.000. 200 biji. Jadi banyak lah pokoknya. 200 biji. Iya. Jadi 500-an. Nah, kalau 100.000 diribuin jadi 100 biji. Iya. Ya iyalah. Iya. Kalau 100.000 diribuin jadi 100 biji. Coba. Oh iya. 100.000 kita bisa sedekah pada orang 100 orang. Kalau mau tes. Misalnya Indomaret, Alfamaret dari Bitung sampai Cikupa ada berapa Indomaret itu? 1.000 niat memberi. 1.000 ya. Tadi kan dari 500 kehidupan naik. Berani 1.000. Naik kok. Dari 1.000 kita memberi terus kehidupan kita naik. Berarti benar dong. Pola pikir naik, posisi naik. Berani kita dinaikkan di 2.000. 2.000 kehidupan kita naik. Berani di 5.000. Kehidupan kita naik. Berani di 10.000. Kehidupan kita naik. Berani di 50.000. Berani kita. Udah kehidupan kita naik berani 100.000. Udah mulai agak berat itu. Semakin ke 100.000 sudah berat. Udah mikir, oh ini yang perlu, ini yang enggak dan sebagainya. Kelas 1.000, 2.000 mau dipakai mau enggak silahkan, monggo yang bisa memberi. Kalau kita belum perlu ikhlas itu salah satunya belajar, terapi. Ikhlas itu perlu latihan. Perlu terapi, perlu latihan. Sama aja. Kita puasa berat. Kalau kita mau puasa yang lebih berat lagi ada puasa yang namanya puasa mutih. Berat itu. Udah melakukan yang berat nanti puasa yang biasa enggak terasa puasa. Artinya berat dulu udah. Kita pernah memberi 1 juta. Memberi 10.000 nggak kerasa. Oh yang berat udah pernah kok, yang ringan nggak kerasa. Kita pernah 2 orang 1 jam. 2 orang 15 menit nggak kerasa. Yang berat dulu udah. Diri kita itu seperti itu. Yang banyak yang bisa di masyarakat kembali ke tadi ya. Rata-rata di antara kita itu kalau mau memberi orang tua itu riset di masyarakat itu membuat sendiri aja kurang. Ini riset ya, dari riset di masyarakat. Rata-rata begitu. Nah, justru dari kurang itu cepat memberi.
nanti punya, nanti ada datang. Karena perlu keyakinan. Allah itu perlu keyakinan. Kata Allah gini, saya mah gimana yakinnya hambaku kepadaku? Ya kan? Saya mah gimana yakinnya hambaku kepadaku? Berprasangka Tuhan itu bagaimana prasangka hambanya ya? Iya. Nah itu, gitu kan? Nah berarti kan perlu yakin. Wah ini enggak ada, tapi yakin. Dan jangan berharap, wah udah memberi kok Tuhan nggak ngasih itu masih berharap. Iya. Seperti makan keluar, makan keluar, makan keluar. Kan nggak dipikir. Udah apa itu? Rutinitas dalam diri. Makan keluar, makan keluar, makan keluar, makan keluar. Tuhan ada besar loh. Memberi ini dapat, nggak dipikir lagi. Udah nggak dipikir lagi. Nggak ada nyimpang dalam pikiran. Wah nanti gimana? Nggak ada pikiran, udah. Datang. Kalau keran air yang bocor di atas, ada keran gede yang keran air gede. Bawah kerannya kecil. Hukum enggak udara. Kalau dibocor satu, yang turun jedek satu. Dibocor dua, jedek turun dua. Dibocor tiga kali. Kalau dibocor bawah semua, hukum ronda udara. Airnya habis loh, bocor terus. Terus di bawah, terus di atas. Gimana nilai yakin gak gitu ya? Kalau yakin ketemu. Semuanya sudah yakin. Tapi semampunya kemampuan. Tapi gila nggak apa-apa kalau berani. Di saat saya ada orang nggak bisa punya motor saya berikan. Pinjemin, saya ngeditin. Berani saya nggak miskin. Saya tetap makan sehari 3 kali. Usaha jalan. Andai kata motor saya nggak dipakai orang yang dulu, saya nggak ngedit ini, mungkin saya tersendat. Bisa jadi. Iya loh. Tapi jangan dicontoh. Kalau belum yakin. Kalau belum yakin, kalau belum mampu, jangan. Saya punya tanah, ribut AJB, udah sertifikat, udah nama saya, nggak usah ribut. Rebutan tanah, rebutan warisan, bahaya malah jangan pernah ribut tanah. Dibagi 2, malah ibu saya perintah, kalau dia minta kasih 673 meter. Kalau diminta kasih suruh ngasih sama ibu. Kalau diminta suruh ngasih, kalau diminta kasih, monggo kalau mau. Akhirnya namanya Pak Hendra nggak mau juga, akhirnya takut juga kan, masa gitu aja, dibeli 2. Padahal hukum negara menang saya udah sertifikat. Tapi hukum hati. Andai kata saya jadi dia, orang yang paling adil itu begitu, menyelesaikan masalah. Kalau orang Kristen bilang itu kasihanilah musuhmu. Musuh aja suruh ngasihani. Andai kata punya masalah ribut, teman kita ribut. Kalau Anda beri posisi teman Anda, pasti egois, menang sendiri. Tapi posisinya dilawan. Dia juga manusia. Gimana enaknya? Ya udah gini aja. Kita win-win solution aja, dari hati ke hati aja. Dari hati ke hati. Akhirnya kayak penggadean, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Indah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadean, indah. Iya berarti masuk ke arahnya empati juga Mas ya. Empati iya, juga semua. kita berusaha menjadi dia kan. Iya. Kalau kita jadi dia gimana sih rasanya? Sebenarnya hukum tertinggi itu. Iya. Karena kalau sudah memandang setiap manusia adalah punya rasa yang sama. Saya lagunya Jamal tak kembangin sekarang. Tentang rasa itu. Wanita dan pria tak berbeda itu ada di lagu saya ketika buka itu dan sebagainya. Karena sesama ciptaan. Rasa tadi. Karena ukuran orang lain ada di hati kita. Padahal kalau bicara hukum udah menang ya kan? Ya kan dari segi hukum negara. Berarti kan kalau kita bicara untung rugi, ya rugi kan kalau bagi 2. Ya kan? Tapi kalau kita mikirin itu, tapi sejatinya di mata Allah dan hukum yang tidak kelihatan, hukum keyakinan, kita menjadi saudara dia. Iya benar. Pasti jadi saudara kita. Dia yang terakhir aja sama yang nangkul saya. Izinkan Pak, saya menangkul Bapak, memeluk Bapak, senangi jadi saudara. Mahal kan? 600 meter, 300 dia dapat berarti ya? Iya. 476. Pokoknya sekarang 273. 446. 200 lupa. Tapi saya hasilnya 273. Kali 2 berapa itu? 500 lebih lah. 546 meter. 546 meter. Nah,
Tadinya sih mau ada tambahan 2, enggak, saya enggak berapa. Nek tanah jangan ribut. Intinya jangan ribut. Karena di kampung saya itu pernah ada cerita yang ribut tanah, ribut nama enggak lama kembali ke tanah. Oh iya. Itu banyak banget kisah nyata. Dan kita harus punya ilmu mintain kejadian-kejadian ini mintain. Oh, dirunut. Nah, di kenapa kita bertemu? Kenapa bertemu? Siapa yang mau? Allah. Kenapa kita bertemu? Siapa yang mau? Allah. Di balik itu ada hikmah. Makanya orang kok pengen terkenal, pengen dikenal ya, datang setiap pertemuan, momen. Jika diundang akan datang. Kalau keras ya minta maaf. Di mana-mana dikenal kan? Karena kenal perintah Allah itu salah satunya juga diciptakan di antara satu sama yang lain saling mengenal dan menghormati. Yang termulia di antara kamu yang bertakwa, kan gitu. Dan seterusnya itu nggak ada habisnya. Kalau ngomong ini nggak ada habisnya. Kembali ke tadi aja. Bila mana kita udah berani, nggak ada jadi ada. Dulu saya kerja berdua nggak cukup, belum punya anak lagi, 05 tahun. Itu belum berbakti sama ibu saya. Aneh. Setelah saya berbakti sama si ibu, saya minta usaha, langsung punya usaha. Anak dulu 3. Gimana nggak ajaib? Ajaib dong. Kenapa yang bikin cerita saya? Karena cerita saya ini bisa untuk motivasi yang lain. Tapi itu kenapa nggak berbakti dulu, Mas? Kenapa nggak berbakti dulu? Ya kan ketemunya alamnya baru itu. Dari dulu sudah ngimboten. Bakti nomor ngopeni. Baru sebatas ngimboten. Belum sampai ke sini dong. Iya. Belum ngopeni. Dari kecil udah sendiko dawuh udah. Gak ngimboten saya. Wah, ini kelas 4 SD. Sendiko dawuh ngimboten muda. Ning orang ngopeni. Orang ngasih duit. Orang membahagiakan. Baru sekedar omongan ngimboten. Gitu loh. Iya, paham. Ya toh? Nggih, boten tau lah. Hormat itu. Iya, enggak iya, ibu iya. Kalau nggih kan nggih, boten kan enggak gitu. Ya iya. Artinya dulu udah hormat sama ibu sebatas omongan. Iya. Tapi masalah duit kita belum kasih. Masih ngepel lah gitu. Masih ngepel, masih mikir. Ketemulah orang Cina itu yang ngasih itu. Pak Hakim namanya, sadarkan. Itu kan karena senangnya kita. Saking senangnya kita suruh ngasih. Udah baca mulut sampean oke. Makanya kalau kita bicara agama, kadang-kadang bisa ribut. Nah, kalau bicara isinya agama dengan agama yang lain sama-sama bisa menerima, indah. Ya, itu semua kan karena senang-senangnya kita. Orang Buddha senang kita, orang masak kayak gitu. Orang Hindu senang kita suruh masak kayak gitu. Ya mau biarin gambar ini. Iya benar. Kan itu dinilai dari nilai seninya, gitu loh. Kan kembali lagi perkara hatinya lagi. Ya, tuh kembali gitu. Ya kembali ke masing-masing kan. Nah ini Mas, ini masuk nih mau ke pertanyaan yang ini. Anggaplah kita punya pemikiran yang tadi Mas, ekstrim gila atau apa ya sebenarnya. Anggap mah dari segi keluarga udah oke, tapi kan ada 2 pemikiran lagi. Kalau Mas kan mungkin contoh nih, Mas punya uang 100 juta misalkan. Ada orang butuh, yakin kasih misal ya. Misalkan suruh orang tua kasih misalkan kayak tadi kan. Tapi kan keluarga yang lain itu apa bodoh bener nih, pasti kan ada juga. Nah, jangan pikir orang lain dulu. Sebentar ibu, istri dulu. Udah itu aja dulu. Selama 2 itu benar, yang lain nggak ada masalah. Nanti begini, karena itu udah rumus kan? Kehidupan kan tertata nih. Suami berbakti sama ibu, istri berbakti sama suami. Paten loh, dan nggak ada disangka loh, nggak ada yang bisa nyalahkan itu loh. Yang nyalahkan dia yang nggak praktek, yang nggak berani. Yakin anak berbakti sama kedua orang tua, anak kita kan nurun nih berbakti sama kita. Anak kita ngikutin pola-pola kita. Nah, udah bener toh? Baru jangan nyakitin orang. Yang dilakukan jangan nyakitin orang sedunia satupun, jangan nyakitin. Karena nanti takut disumpahin orang. Terus kalau punya utang harus dibayar. 1.000 perak kalau utang harus dibayar. Kalau 100.000 minta enggak. Mas Amin saya minta 100.000. Itu utang budi. Oh iya. Enggak dibayar enggak apa-apa. Mas Amin saya pinjam 10.000. Itu yang harus bayar 10.000-nya. Karena bahasa. Nek pinjam harus bayar, nek minta enggak. Hanya utang budi. Ya. Gitu loh. Itu harus penting itu. Karena hati mainnya. Setelah itu kan urutan berikutnya baru sedekah.
Urutan berikutnya. Benerin dulu, ibu ke ibu dulu. Istri kok ini bener dulu nih. Mau sedekah memberi. Kalau mau itu di WC sendiri dulu. WC sendiri udah full baru isi orang lain. Banyak di antara kita WC-nya kosong, orang lain dipulin. Banyak yang mencari di luar, mencari nama, mencari tenar, mencari ini banyak. Ini banyak yang salah pola. Bukan salah, kurang pas. Ada banyak gitu. Ya. Yang benar ya ke dalam dulu. Setelah ini benar baru nanti. Jangan nyakitin orang, kalau punya utang bayar baru sedekah. Nyakitin orang sama utang nggak dibayar sedekah dulu. Bagus enggak? Ya kurang bagus. Benernya pokoknya aja nggak bener kok sedekah. Malah nyakitin orang banyak. Ini aku sering pakai kalimatnya yang barang siapa tidak terseimbang maka akan tergelincir. Masih ingat ya Mas? Ya kan benar, keseimbangan. Barang siapa meninggalkan keseimbangan tergelincir lah ya. Tergelincir. Sabtu sama. Nah baru terus diuri-uri ya. Namanya jujur, ikhlas, sabar, komitmen, tanggung jawab, pasrah, eling Gusti Allah itu harus. Terus jangan mau limo tadi. Yakin sukses maju. Sebenarnya kita ini nggak usah jauh-jauh. Mau berguru ke 1000 guru sama. Omongannya sama, cuma beda cara menyampaikan. Mau 1000 kiai sama, 1000 saudara sama, 1000 biksu sama. Lanjutannya sama, suruh kembali ke dalam dirinya, suruh berbuat baik itu sama yang Maha Kuasa. Bedanya penyampaian. Beda guru nggak ada yang lakuin, sama aja. Nyakitin guru yang lain malah. Udah berguru pada sini, pindah lagi guru yang lain, pindah lagi guru lain. Malah nyakitin guru yang pertama dong. Malah nyakitin orang jadinya. Kalau omongannya sama, tujuannya sama. Kan gitu. Musuh satu lebih dari cukup, kita nggak punya musuh hidup itu. Baru indah. Dia tahu? Tapi sulit juga sih. Makanya itu benci balas dengan kebaikan. Dia memberi inilah kita balas dari susu. Jangan dibalik. Nih rumusnya nih. Kalau sampai disakitin orang, membalas sakit, dijahatin orang balas jahat, nilainya sama dengan 11-12. Sama dong, dijahatin balas jahat 11-12. Kalau dijahatin balaslah dengan kebaikan, nilainya plus. Cukup, nggak sama dengan tapi cukup plus. Yang nomor 3, jangan sekali-kali jahat sama orang baik, malati. Karena orang baik itu dilindungi Allah, malati kembali ke dalam dirinya. Itu rumus kehidupan, harus terapkan. Dan dilatih dari sedikit demi sedikit. Nggak langsung bisa, enggak. Sesuai dengan waktu, intelektual, spiritual, kecerdasan emosional, dan perputaran alam ini mempengaruhi. Usia mempengaruhi. Tapi belajarnya sudah, kuncinya sudah pegang. Tapi mengenai baik kita baik, jahat kita baikin itu saya praktekin. Justru yang saya udah praktekin Mas ya. Kalau orang jahat saya jahatin, mereka berhenti buat jahatnya. Tapi kalau dia jahat, kita tetap baik, dia tetap jahat terus. Jadi mending saya balas gitu. Balasnya dengan apa dulu? Iya, ibaratnya dia jahatnya apa saya. Jahatnya apa? Jahatnya apa? Ya, ibaratnya jahil kita jahilin lagi. Akhirnya kan berhenti tuh. Ibaratnya kalau lu pukul sekali, saya pukul 2 kali jadi. Itu kan jahat. Tapi kalau diingetin kan enggak? Iya. Enggak baik kayak gitu. Baik kan? Dengan cara baik kan? Iya. Tapi kan ada manusia yang susah juga kita. Nah, susah beda lagi caranya. Tapi biarkan dengan baik kan tetap. Karena agama itu benar. Orang yang tidak bisa menerima agama itu kan apa? Karena penyampaiannya menyakitkan. Di Indonesia ini penyampai agama semua bisa merata sedunia karena penyampainya bisa diterima. Coba menyampaikan pakai pistol, ya nggak masuk ya. Pakai yang keras nggak masuk. Kita ini menyampaikan hal apapun dengan caranya. Corona itu salah satunya itu. Corona, coro itu coro itu bahasa Jawa. Corona itu nya, caranya. Jadi corona itu salah satunya kalau dibaca itu peringatan bagi manusia seluruh dunia, apapun tergantung caranya. Nah caranya benar-benar insya Allah bisa diterima. Tapi walaupun benar caranya salah nggak bisa diterima. Nah kembali ke caranya, apapun itu. Baru ketemu hari ini itu tadi, yang caranya tadi. Oh, iya. Berarti semua itu caranya. Iya, kita niat baik caranya. Nih. Caranya salah. Caranya salah, nggak akan diterima dan akan jadi masalah. Batu sodako kita lempar tuh. Salah caranya kan. Niatnya sodako. Apapun caranya,
Jahat aja kalau caranya dibenahi dengan cara baik, akan bisa dimaklum, akan dimaafkan, akan bisa diselesaikan. Caranya, corona caranya, coronya, gitu. Kan seterusnya nggak ada habisnya. Itu tanggal berapa? Minggu depan. Juga nggak ada dengan MC saya. Ya, nggak ada waktu lah. Gracias. Itu nanti waktu lagi, waktu dari awal lagi Ya, mempertemukan. tanggal 5 MC di apa namanya di Kota Bumi. Tanggal 6 MC di Cimandiri. Ya. Mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan nanti Allah mengatur sesuatu yang lupa. Betul, benar. Kembali lagi. Allah mempertemukan kembali. Ya. Ya. Yang penting sukses selalu, rahayu selalu, jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Iya. Kan rumusnya konsepnya udah dipegang. Nek wong isa terate kok uripe oleng, uripe enggak bahagia. Berarti dia tidak pakai ilmu Islam. Gampang. Nek wong isa terate kok enggak uripe enggak mulya, uripe enggak tentrem. Kuwi karena dia belum pakai ilmu Islam. Kalau dia pakai ilmu Islamnya, uripnya mapan tentrem. Walaupun enggak kaya tapi bahagia. Walaupun enggak bergelimang dengan harta, dia hidupnya tertata. Itu ilmu Islam. Dan seterusnya ada habis, ini namanya ilmu kehidupan. Dibahas sampai besok ya ada terus. Karena ilmu hati, bukan bahasa pikiran, bahasa hati. Kembali kalau interaktif. Dan kita punya PS, siapa tahu kita berjodoh di dunia itu. Kemudian yang editor atau syutingnya, saya buat caranya, ayo manggar mana untuk jadi kita bikin coba, dibikin grup apa, dibikin itu berapa gitu. Bisa kita bikin apa bikin aja mas. Saya siap. Ya sekarang saya ngikut, ibaratnya mas konsepnya apa yang paling pas lagi libur aja kan. Saya sebenarnya kerjanya agak fleksibel karena marketing ya, cuma tetap ada standby di kantor seminggu itu 3 hari. Ya itu nanti bikin kan dari dunia bordir komputer aja itu, kalau dikupas itu nggak ada habis. Memotivasi yang lain untuk usaha. Dari bordir kan ya, namanya juga ada banyak bordir kan. Itu bordir dari dunia bordir. Itu dari bordir itu dari cara bordir sampai terakhir. Terus belum dunia persatuan, dunia usaha. Apa dulu? Nah dari dunia usaha itu udah selesai. Edukasi. Semua dikupas dulu semua. Nanti terus dunia seni budaya. Terus dari desa yang bisa dikembangkan kan bisa. Untuk sebuah organisasi harus izin organisasi. Tapi kalau ilmunya nggak apa-apa. Ilmunya yang bisa dipakai masyarakat, banyak orang sadar oleh kita. Banyak orang menangis di sini banyak. Yang disadarkan oleh Allah di rumahnya. Banyak banget. Bukan saya, atas izin Allah, Allah yang mempertemukan. Segala semua itu sebenarnya pertemuan Allah yang mengatur. Dan yakinlah semua itu ada berkah dan manfaat. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada perjuangan. Semua itu ada waktunya. Indah pada waktunya. Kalau ada apapun jangan pernah gampang ribut. 1, 2, 3, 6 sampai 8 sikap menyikapi. Enggak stop atau berhenti. Senang kan enggak? Oh iya. Sikap kan menyikapi. Benar. Setiap apapun sikap. Kalau bisa menyikapi nggak ada masalah itu. Kalau kita menyikapi, semua kan tergantung caranya kan. Hanya menggadean itu selesaikan masalah tanpa masalah. Nah ya barangnya diatur, kita dapat duit, barangnya nggak hilang. Suatu saat kita kembali punya duit, kita terus lagi masih butuh barangnya. Win-win solution jadi. Win-win solution. Indah. Apalagi teman-teman yang terkualit lumayan jos, masih muda. Masih muda udah paham spiritual intelektual itu udah jos, nggak semua orang. Sebenarnya beruntung kita masih muda masuk Islam terapi. Karena Islam terapi itu ilmunya ilmu tinggi sekali ilmu Islam terapi itu. Wong mati nggak dibayar, gimana nggak tinggi ilmu ikhlas itu. Islam terapi itu mati nggak diikhlas, nggak dibayar, capek, pusing, sakit, ngantuk, mengorbankan harta segala macam. Ilmu tinggi, ilmu ikhlas, nggak dibayar. Ilmu arifat. Boleh balik nggak? Boleh balik apa? Kalau mau latihan tuh takutnya diomelin. Ya sih kan. Kalau bukan sama sekali. Lama-lama bisa Isa masuk. Isa dulu Isa. Kalau suka begadang kalau Isa tuh, ya gitu. Tapi kebaikan, yakin. Kan membawa berkah. Rata-rata ya.
kita saat kepepet, itu rata lah enggak semua ya. Yang nuduhnya orang Indonesia rata. Contoh pas nggak ada order, bila ada orang datang pesan kaos, pakai misalnya. Yo yang istri terlibat, ada kaos orang Indonesia rata ini. Saat kita kepepet, ada datang saudara minjem duit orang Indonesia rata. Mana orang Indonesia rata orang Indonesia, ini dilarang. Karena orang itu dapat duit dari orang, orang dapat ilmu dari orang. Makanya harus banyak kenal orang. Link 1000 guru kurang, 1000 teman kurang, 1000 sahabat kurang, 1000 pelanggan kurang, musuh satu lebih dari cukup. Ya itu mas benar. Link itu bagi saya apa ya, untuk zaman sekarang itu hal yang gila ya. Maksud dalam arti gila itu bermanfaatnya sangat. Oh iya. Sangat. Lah iya. Sampai yang saya keluar aja lah. Nama kita nama Agus Boleng itu kan, bukan saya loh ya, namanya aja. Kan ya 1-2 ada yang kenal, di Curug juga ada yang kenal, di Pasar Minggu ada yang kenal, ada yang kenal. Di mana-mana ada, apalagi orang Wisata ada, 1 ada 2 ada yang kenal. Dan itu memudahkan langkah kita. Iya sangat apa ya kalau bahasanya itu? Ya amazing. Manfaatnya ya, manfaat dari sebuah link itu amazing. Keren lah ibaratnya buat kalau dunia sekarang ibaratnya buat kerja aja, asal kita tipenya tipe benar bisa dipercaya, ya, pasti nggak mungkin nganggur. Iya. Benar kan kita dapat duit dari orang. Kan modal yang pertama kejujuran tadi. Modal pertama kejujuran. Track record kan pasti dilihat. Dari kejujuran itu. Siapa yang jujur akan muncul. Orang lagunya juga udah ada. Wong sing demen cidro udah perkoso. Cidro itu pembohong, ngapusin. Oh. Kan ini lagunya udah ada. Oke tulodo wong demen cidro urip perkoso. Banyak yang pembohong, penipu, dan ngakalin uripnya susah. Banyak, memang itu hidup alam nyata. Ketemu 1 orang sih. Kurang 51 banyak banget. Iya, saya Nah, diceritain nggak ada habisnya, itu yang sama cerita ini. Iya, yang saya ketemu. Yang sama ketemu luar saya banyak. Misalnya pernah megang apa? Megang apa itu 2 periode. Itu udah 8 menteri loh Pak. Jalan sekan loh, coba. Apa nyangka loh? Asal saya itu ngasih tangan. Oh iya. Ngasih tangan, udah ketemu Pak Rano. Dengan Bupati sering. Kan kita nggak nyangka Mas. Iya. Kenapa bisa gitu? Gusti Allah yang mau. Nah, Agus Boleng sopo kan ngono. Tapi karena organisasi, nah itu. Siapa? Agus atau mana? Aptan, karena organisasi dipandang. Agus sama Boleng terkenal. Agus apa? Dari Sarnating dipandang. Apa yang kita bawa? Makanya siapa? Amin. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kok Bismillahirrahmanirrahim ya? Dengan menyebut nama Allah. Medeni. Nama Allah loh di bawah-bawah. Apa enggak hebat itu? Bawa RT aja. Dari Pak RT. Oh iya, dari Pak RW. Oh, tambah takut. Tambah Pak Camat. Oh, tambah wedi. Dari Bupati. Masa iya? Ini dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Nama Allah. Medeni sejatinya. Tapi nyampe enggak sampai ke situ. Penelaahannya, maknanya, pengeterapannya, perjalanannya. Allah saja kasih sayang. Kalau kita belum punya kasih sayang, kok jauh dari Allah? Allah itu kasih sayang. Segalanya kasih sayang kalau Allah. Dan kita manusia, kalau nggak punya kasih sayang, jauh dari Allah. Inna Allah ma sabirin, Allah ma sabar. Kalau kita nggak punya sabar, jauh dari Allah. Allah suci, kita belajar resik, dekat. Allah sabar, kita belajar sabar, dekat. Allah kasih sayang, kita punya kasih sayang, dekat. Betul kan? Allah nggak tidur, kita ngurangin tidur, dekat. Allah nggak makan, kita ngurangin makan, dekat. Itu yang dilakukan. Bukan katanya, kita lakukan. Ngurangin makan. Baru puasa. Ya. Kan cuma perintah gitu, tonggo atiku limo saernane, maca Al-Qur'an angan-angan lafaz manane. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu tok. Apa lafaz manane? Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih ternyata. Ya Allah, pengasih dan penyayang ya Allah. Masuk dalam hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bersyukur lewat data, sedikit sisihkan. Lewat ucapan, ya Allah, makasih, alhamdulillah ya Allah, nggak pernah mengeluh. Hati kita selalu berterima kasih lewat rasa. Ya Allah, terima kasih dalam segala ya Allah. Apapun yang hamba mau ngasih. Praktek. Dibaca bukan hanya dibaca. Penerapannya. Terapkan dalam kehidupan.
Makanya praktek Al-Fatihah insya Allah di dalamnya udah semua praktek. Karena di dalam Al-Fatihah itu Ummul Kitab, ibunya Quran. Di situ udah ada Allah, ada alam, ada manusia. Isinya Quran itu yaitu Allah, manusia, setan, jin dan yang lain sebagainya. Ada semua. Sudah praktek di situ. Semua dikatakan udah mewakili. Ummul Kitab kan mewakili Quran. Betul enggak? Rangkuman. Ibunya toh. Ibunya. Artinya dipraktekkan, jangan hanya dibaca. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktek semuanya gitu. Ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Lurus pikirannya, lurus hatinya, lurus ucapannya, lurus langkahnya, lurus telinganya, lurus hidungnya, lurus matanya. Yo pengpengan. 1.000.000 baru bisa yang lurus semuanya. Betul enggak? Nah, dibaca gampang toh. Jangan-jangan dari situ, dari wudu. Kalau mau sholat wudu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuci tangan dengan air toh. Sejatinya apa ya? Tangan kita jangan jahat, jangan nyuri, jangan ngomongin orang, jangan mukul orang. Itu baru nyuci tangan. Nyuci muka. Matanya, ada di muka ada mata, ada hidung, ada telinga semua. Kumur-kumur, bersihkan mulutmu dengan air. Jangan ngomong jorok, jangan maki-maki orang, jangan ngelasain orang, jangan jelekin orang isinya. Mata harus lurus, harus suci, harus bersih. Semua. Berat bener ya hidup ya. Dipikinin, nyuci begini, harus positif, harus bersih, jangan pikirannya jangan jorok, pikirannya harus suci, harus bersih. Itu baru wudu. Susah. Kaki, makanya sebenarnya susah, nggak gampang. Kalau kaki, langkahnya harus lurus. Makanya yang sejatinya itu gitu. itu susah. Syariat, tarekat, hakikat, marifat baru bisa dibawa, jangan sombong dulu, belum tentu Allah menerima. Belajar dan belajar terus, kita ini baru bisa mudah-mudahan, belum tentu Allah menerimanya. Jangan sombong dulu, ya Allah masih jauh ya Allah dari benar. Terus mendekatkan diri lagi, bawa keluar kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Wise. Jangan jauh dulu, kita sama keluarga dulu bener-bener aja udah jos. Indah, nggak ada gontok kanan kiri. Alah, keluarganya orang lain urusan orang lain. Nek bisa bantu nggak bisa nggak apa-apa. Jangan urusin orang lain, ngurusin diri sendiri dulu, orang keluarga dulu. Setelah bisa baru membantu, menolong. Jangan ngurusin. Top. Jelas nggak? Iya, sejatinya gitu, praktekin. Makanya ilmunya nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Semua ada dalam diri. Semuanya ada dalam diri kita. Tinggal praktek. Dari mana? Dari senyum dulu aja lah. Senyum siapa aja udah bagus itu. Jangan setiap jalan senyum. Tapi sejatinya kalau kita, tapi jangan nggak pakai pikiran ya. Iya. Sebenarnya senyum. Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Enggak ada orang ya. Iya. Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Tampillah ceria di hadapan orang banyak. Iya. Tampillah ceria di hadapan orang banyak. Menangislah di kamar saat sendiri. Iya. Meminta maaf sampai berterima kasih sama Allah. Terima kasih loh sampai nangis. Meminta maaf sampai nangis. Jos itu. 3 hal. Cerialah dirimu di hadapan orang banyak. Menangislah dirimu di hadapan Allah. Minta maaf dan terima kasih. Jos semua itu. Ini mutiara kata yang dirangkum dalam sebuah kata. Tapi ceria itu seingat saya terapin tuh Mas, sampai orang itu mikir kayak hidup kayak gak ada susahnya saya. Ya. Pernah dulu waktu ini mau marah ke sini kok. Saya nggak nganggur kan. Saya nganggur itu. Nganggur aja gaya indah itu. Nganggur tapi saya ngelatih manfaat. Pelatih pertama di sini, ngelatih pertama. Dan pelatih pertama di sini dulu nganggur. Nganggur tapi ngelatih manfaat. Saya nyantel campur sehari apa sampai gini. Mas Agus, Mas Puleng, iya. Sampai ini di masalah apa sih? Nah tak keluarin sakota, wayang sakota, ada butonnya, ada cakilnya gitu. Tiap hari seneng-seneng aja. Kan sampai nggak tahu masalah saya Bu. Iya. Saya sebenarnya nyut ini. Cuma di kan nggak pernah saya tahu. Kalau keluarga kita ini nggak keluar asap dari rumah, nggak ada asapnya, orang nggak akan tahu. Kita ceria aja. Biarkan Gusti Allah dan kita yang tahu. Tidak. Iya lah? Iya. Sip. Ya, siap. Masih Mas, pejangannya ini. Bukan pejangan, karena saking senangnya panjenengan sering ketemu dan sering asuh. Ini belajar bareng, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Sharing, ya. Sharing ya. Setuju ya, sharing. Boleh. Ya. Jadi bahasanya kalau salah-salah, sampean bisa ngertiin saya kalau sharing itu. Asal asik, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Cuma saya belum temu salahnya tuh Mas tadi omongannya. Kayaknya benar semua. Banyak. Terlalu menggebu-gebu juga salah. Saking senengnya. Saking senengnya. Kan itu nanti takutnya jadi sombong, nggak boleh juga. Tapi saking senengnya itu tadi. Dan mudah-mudahan ini nggak salah.
Mudah-mudahan dari Allah. Kalau dari Allah insya Allah benar, kalau salah dari saya pribadi. Siap. Mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf nih kalau ada salah-salah nih Sama-sama. balik ke sini. Yang pertama masih silaturahmi. Ya. Semua karena gerakan Allah yang atur. Iya. Demi melancarkan kehidupan dunia. Untuk Amin. sampai generasi tikus dan seterusnya. Amin Junior. Amin. Ya, matur suwun rahayu guys. Mas, rahayu Mbak di ini selalu. Iya. Sekali lagi hanya sharing, bukan menggurui, bukan menasihati. Mudah-mudahan ada manfaat untuk orang lain dan ada ridho dari Gusti Allah. Amin amin. Minta maaf bila ada salah. Amin amin. Rahayu sudah selalu.